Teman-teman, dinamika perubahan di dunia kerja yang salah satu pemicunya adalah perkembangan teknologi sudah semakin hebat. World Economic Forum dan berbagai sumber terpercaya lainnya sudah memprediksi bahwa beberapa bidang dan profesi akan hilang dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Padahal beberapa tahun yang lalu profesi ini masih menjadi cita-cita banyak orang. Tentu prediksi ini menimbulkan berbagai interpretasi. Dan salah satu interpretasi penting buat saya, nasihat-nasihat seperti ini untuk sukses kita harus memiliki visi yang kuat, kita harus bekerja secara smart, sudah jauh dari memadai. Kenapa? Karena nasihat seperti ini tidak menggambarkan bagaimana cara kita menyikapi perubahan. Juga tidak menggambarkan mengenai apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap sukses. Saya memiliki seorang teman yang adiknya, sebut saja Rasya, sangat terobsesi untuk bekerja di bidang pertelevisian. Rasya merupakan salah satu lulusan terbaik dari universitas terkenal dan beberapa tahun lalu diterima bekerja di salah satu stasiun TV swasta terkemuka di Indonesia. Dengan kemampuan cepat belajar, kemauan bekerja keras, serta ide-ide cemerlangnya, Rasya menjadi salah satu kontributor penting dalam meningkatkan rating maupun pemasukan iklan. Sehingga tidak mengherankan bila dalam waktu yang terbilang pendek, Rasya menempati posisi penting di stasiun TV tersebut. Sayangnya, Rasya tidak bisa meneruskan obsesinya untuk terus berkiprah di industri media televisi seiring dengan terus menurunnya pendapatan perusahaan akibat banyaknya pemasang iklan yang berpindah ke channel digital. Rasya dan tim sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pemasang iklan yang ada, tetapi laju penurunan pemasukan tetap tidak bisa ditahan. Saat ini, Rasya telah bekerja di industri yang berbeda, tetapi prestasinya jauh dari cemerlang karena dia merasa bekerja di bidang yang bukan passionnya. Nah teman-teman, kisah ini adalah salah satu contoh begitu kerasnya perubahan menghantam perusahaan atau industri yang sudah pasti juga langsung berdampak pada para karyawan atau individunya. Kegagalan mengantisipasi atau menerima perubahan yang terjadi akan berakibat fatal, teman-teman. Bagi teman-teman yang merupakan karyawan perusahaan, saya berharap Anda tidak menyalahkan perusahaan yang gagal mengantisipasi perubahan. Karena perubahan seperti perkembangan teknologi adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari perusahaan. Sesuatu yang kita tidak mampu meminimalkan bahkan menahannya. Nah karena itu teman-teman, daripada energi kita habiskan untuk sesuatu yang sudah pasti tidak berhasil, lebih baik energi kita gunakan untuk belajar menerima dan merangkul perubahan yang terjadi. Nah teman-teman, saya mendorong Anda untuk mau belajar menerima dan merangkul perubahan-perubahan bahkan untuk lingkup yang lebih kecil seperti penambahan tanggung jawab atau pekerjaan, peningkatan target, perubahan cara kerja, bahkan keputusan atau kebijakan yang terus berubah-ubah. Cukup banyak contoh di mana perusahaan menjadikan petugas back office merangkap sebagai frontliners. Tidak sedikit perusahaan yang justru menaikkan target di masa sulit seperti masa pandemi ini. COVID-19 memaksa kita para karyawan untuk bekerja di rumah. Kebijakan atau keputusan yang terus berganti setiap minggu, termasuk juga tuntutan di mana kita diminta merespon pekerjaan dengan lebih cepat. Nah teman-teman, menerima dan merangkul perubahan yang oleh Carol Dweck dijadikan sebagai salah satu karakteristik dari pribadi yang menggunakan growth mindset pada dasarnya memang tidak gampang untuk dipraktekkan. Seringkali hal ini merupakan persoalan besar bagi banyak orang. Kenapa? Karena melibatkan pengendalian emosi. Nah, jangan salah tangkap, yang saya maksudkan dengan emosi tidak hanya terbatas pada kemarahan, tetapi juga ketakutan dan kesedihan yang sering timbul di dalam menghadapi perubahan.
Ketika salah satu saja emosi tersebut muncul dalam diri kita, maka kita akan menjadi resistensi. Dan hal ini wajar karena memang otak manusia dirancang untuk menghindari ancaman dan mengejar hadiah. Dan bagi otak, menghindari ancaman lebih prioritas daripada mengejar hadiah. Sehingga kita semua punya kecenderungan untuk apa? Melihat perubahan sebagai ancaman. Hal inilah yang menyebabkan kita mudah atau cenderung resistensi terhadap perubahan. Liz Wiseman dalam bukunya Impact Players menjelaskan bahwa orang-orang yang memberikan kontribusi signifikan atau impact players, mereka melihat persoalan atau perubahan yang terjadi dengan menggunakan lensa opportunity, lensa peluang, bukan lensa ancaman. Nah, mari kita belajar menjadi impact players dengan belajar menggunakan lensa peluang. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Saya pernah mendapatkan nasihat yang bagus dari salah seorang atasan. Beliau bilang begini, "Pri, kalau menghadapi persoalan, jangan melihatnya hanya sebagai sebuah titik, tetapi sebagai sebuah kubus." Teman-teman, kita tahu kubus itu memiliki banyak sisi. Dengan keyakinan bahwa setiap perubahan memiliki banyak sisi, itu akan mendorong kita untuk mencoba melihat sisi-sisi lainnya. Kalaupun kita belum bisa melihat sisi lainnya, kita bisa memanfaatkan berbagai sumber, seperti bertanya kepada orang yang dekat dengan kita atau memanfaatkan Google. Nah, teman-teman, untuk membantu teman-teman menilai diri seberapa teman-teman telah menerima dan merangkul perubahan, saya akan bantu dengan menampilkan 3 pernyataan yang masing-masing pernyataan tolong teman-teman cukup menilai dengan pasif atau aktif. Pasif berarti jarang atau tidak pernah, sedangkan aktif berarti sering atau bahkan hampir selalu. Mari kita lihat pernyataannya. Pertama, menjadi pengamat terhadap perubahan yang terjadi di industri, kebutuhan customer, dan pekerjaan. Kedua, memikirkan perubahan yang diperlukan di dalam tim. Ketiga, memikirkan dan melakukan perubahan diri mengenai pola pikir, perilaku, dan keterampilan. Nah, kalau teman-teman menemukan pernyataan yang jawabannya pasif, maka teman-teman tinggal merubah menjadi aktif dengan cara memperbanyak aktivitas yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Teman-teman, selamat memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang siap menerima dan merangkul perubahan. Saya Priyanto Sutopo, Fasilitator and Developer Leadership Development Program.